Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di piket yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya? 6. Yang ke-6. Ronda dan dakwah. Kita menghadirkan sosok Sosok yang selamat. sosok yang selamat. Selamat dari Lebaran Idul Adha kemarin. Sosok yang selamat dari Lebaran tukang jagal. Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu sudah bersedia menjadi narasumber di Ronda dan Dakwah. Kali ini malam Jumat kita akan ngebahas tentang ya apa aja lah yang kira-kira seru, Yang agak sesuai cuaca dan cuaca cuaca dan cita-cita. terima kasih Pak Jatu sudah bergabung dan Pak Yanto sudah bergabung. Terima kasih Pak Wahyu. Katanya nih ya, Pak Wahyu kan pengalamannya itu pengalaman kerja di jaga malam di rumah sakit. Itu berapa lama Pak Wahyu? Kurang lebih 4 tahun. Wih, istimewa. 4 tahun. Ya 4 tahun lebihan lah saya di rumah sakit. Itu 4 tahun nggak tidur. Palingnya sehari gitu ya. Berapa lama? 4 tahun. Lama banget tidur. Itu nggak tidur Pak Wahyu. Ada tidurnya juga masalah. Ikan aja. Oke, 4 tahun di rumah sakit di mana? Rumah sakit daerah. Daerah ya, di Cirebon lah ya. Di Cirebon. Lalu pengalaman apa lagi di jaga malam itu? Ya kalau pengalaman di rumah sakit itu ya semacam penampakan apa gimana secara bau-bauan apa gimana ya tidak ngerasain. Apalagi kalau rumah sakit umum daerah kan kita nyediain ruang mayat. Bedanya kayak swasta. Kalau swasta jarang ada ruang mayatnya. Oh iya ya, kayak kirim kemarin ya, katanya Ya. otopsi Ya. itu hanya ada di di daerah rumah sakit di- RSD RSD. Kalau swasta misalnya meninggal di situ baru ya. Ya. Gitu ya. Oh iya ya. Oke, 4 tahun. Kenapa memilih jaga malam? Enggak memilih apa gitu? Karena lebih hobinya. Ini sebenarnya bukan kalau hobinya jaga malam makin sedikit ekstrim. Karena kalau malam susah tidur, terus Oh, itu tuntutan oke. kerja juga, kerja juga ya, yang penting. Kalau jaga malam itu sendiri apa? Kalau di rumah sakit itu kita pakainya tim, Pak. Kita pakai shift. Oh, sip-sipan. Shift pakai tim kita. Tapi pernah enggak jaga malam enggak? Pernah. Ya. Misalnya siang gitu. Ya kita kan shift itu kalau dulu kita cuma 2 shift. Jadi shift pagi sampai sore dan sore sampai pagi. Oke. Itu disepakati bersama rekan apa ditentukan? Itu ditentukan sama komandannya dan diketahui sama pihak rumah. Gitu. Oke. Selain di rumah sakit, di mana lagi Pak Wahyu? Kalau saya di Pokpan, awal mulanya di Pokpan. Pokpan tuh perusahaan. Perusahaan Oh, Pokpan oke. yang di Kanci itu. Oke. Di situ. Terus pindah ke rumah sakit. Gitu. Oh, sebelum di rumah sakit di Pokpan Di dulu. Pokpan dulu, sama Pokpan juga kita tuh 3,5 tahun. Di Pokpan 3,5 tahun, terus pindah ke rumah sakit. Gitu. Oh, lebih menantang di mana? Kalau menantang saya itu ada 2. Kalau menantang secara gaib ada 2 tempat. Kalau menantang antara orang nyata itu 2 tempat sama-sama. Beda tempat. Tantangannya Beda tantangan pasti lah ya. Lebih gampang nantanginnya nggak kelihatan. Kalau si main kelihatan udah kagok. Ada kan kok. Iya. Oke. Ya, yang saya tahu kan Pak Wahyu ini kan tinggal di sini juga kan, ngobrol. Itu kayaknya urat takutnya udah putus. Udah nggak ada, Ya. nggak ada takut lagi ya? Ya Pak Wahyu kan pernah cerita katanya kalau jaga malam itu tidurnya itu agak ekstrim Pak, di kamar mayat. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau jaga di rumah sakit itu yang paling aman itu nggak ada mengganggu akan apa gimana, itu paling enak di tempat ruang mayat, di tempat jaga ruang mayat.
Itu. Di dalamnya? Iya, di dalam kan ada tempat pemandian, tempat ruang penjaga mayat, pemandian, sama ruang freezer ini ya penyimpanan mayatnya. Situ. Emang ada tempat tidur khusus untuk satpam? Enggak, kalau dulu Enggak ada tidur sarung kata-kata kayak mayat. Sekarang ada belakang. cuman ada kantor buat penjaga ruang mayatnya aja. Itu aman dari siapa? Ya, aman dari Aman dari yang ganggu. Ya, teman, maksudnya teman dari teman rekan. untuk istirahat. Iya. Untuk kita istirahat kita. Biar Tapi kan nggak- nggak aman dengan sentuhan gaib. kalau masalah itu sih kita masing-masing gimana. Oh, oke, ya. oke. Yang merinding lembut. Iya, bukan mending lebut lagi, kabur saya. Itu sejak kapan kok mulai apa namanya? Tertarik. Mulai berani gitu loh. Oh, mulai berani. Kok bisa sampai berani gitu? Waktu awal beraninya saya tuh awal mula masuk ke kerja di taman kayak gitu itu di Pokpan itu nyewa gudang tua sekitar udah berapa tahun lah, udah 15 tahun kosong, baru ditempatin sama kita dijadiin gudang juga. Nah, itu pernah ketemu apa gitu, Pak? Kalau di situ kita itu untuk penampakan belum pernah, cuman ada suara-suara yang ganggu aja. Kalau dibilang kayak orang masak, pasti turunin dilihat nggak ada orang masak, nggak ada suara. Pas kita naik lagi ke atas ada lagi. Nah, itu Gitu. Pak Wahyu sendiri itu yang turun. Iya, pas gitu. iya pas saya itu jaga itu satu gudang tuh sendirian, 8 jam itu sendirian. Oh, sendirian waktu itu. Sendirian waktu awal mulanya itu 8 jam sendirian. Pak. Itu udah berani langsung. Ya, Ya, berani nggak berani, tuntutan. Awalnya udah berani kerja, Pak. Awal mula saya sih aduh rada takut pas udah kerja mau gimana kan udah diberaniin tapi Jadi, kita yang penting saya di sini nggak ganggu situ jangan ganggu saya Oke. sama-sama. jadi rasa takut itu kalah sama Rasa rasa sama. itu, Pak. Sebenarnya Iya. Rasa takutnya kalah sama rasa butuh. Betul. yang Oke. maksudnya rasa tanggung jawab gitu kan. Takutnya kan memang suara klotek, kita berpikiran Ya, takut masak ada bareng. setan. Tahu-taunya memang orang gitu. Beneran orangnya. Khawatirnya kan begitu, orangnya jahil atau mau maling atau mau apa gitu kan bisa aja. Kalau di rumah sakit pernah Kalau di rumah sakit secara menampakkan itu kemungkinan itu ada teman saya waktu saya tidur di ruang penjaga mayat itu kan tidur situ. Pas ada teman saya nyari ke situ sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia tuh nyariin saya. Dikasih tahu sama penjaga lagi ada di sana. Pas dia ke situ katanya saya tidur, kata dia kok ada 2 orang. Kata dia mirip Pak Wahyu juga. enggak Nggak mau kayaknya dia nggak mau tahu. Nggak mau mirip Pak Wahyu kayaknya. pengurusan mayat katanya. Tidur sama siapa? Saya tidur di situ. Tadinya sama penjaga ruang mayat. Wah, penjaga ruang mayat ketemu sama saya di IGD kok. Yang benar, saya kan di situ berdua. Iya, saya ke situ. Saya tahu juga dari dia penjaga ruang mayat. Pas dia ke situ, kok berdua. Nggak tahunya bungkus kayak gitu. Tapi saya nggak tahu lah orangnya. Udah Kayak kejar. Saya Memang orang istirahat tidur sih, udah lah. Iya. Cuma orang tidur yang Suara saya udah gak sadar. Yang paling ekstrim apa Pak Wahyu? Kenapa maksudnya sesuatu yang paling ekstrim? Kalau ekstrim itu saya itu di Kejawanan di pantainya Pak ya. Kalau di pantainya itu saya jaga malam. Pas ada ABK bilang Pak kok di dalam jam 1 malam ABK 8 Pak kok di dalam ada cewek, sedangkan cewek itu nggak boleh di area Di ABK. Oh, di itu. area. Kan pas saya datangin PL nyasar. kok dari jauh kok iya perempuan rambut panjang apa pas Lihat tuh nampak ya. enggak saya itu datang aku kira bener cewek Pak nggak tahu saya Tapi datangin kelihatan itu sama Pak Wahyu kelihatan. iya saya datangin saya sampein aku kira beneran cewek nggak taunya kok dekat-dekat kok baunya beda sama pas ngeliat kok muka rata Idi. Wah. Itu Pak Wahyu nggak lari gitu. Ya dibilang lari ya mau gimana ya udah kata lari ya Berat, udah gitu. lah Kalau lari itu udah Kayaknya kalau lari berat. Jadi begitu ketemu diam atau gimana? Apa ngobrol dulu? ya paling dia bilang kaget nyebut lah langsung kirain tuh cewek beneran aku bilang terus udah tahu lah mungkin dia penghuni sini penghuni sini lah mungkin
dia lebih lama di sini, ya udahlah, aku nggak ganggu, udah gitu. Udah biar sama ganggu aja gitu aja. Gitu. Dianya tuh kayaknya sih malas ganggu Pak. Karena dia orangnya nggak takut gitu ya. Pokoknya masalah datar aja. Kayaknya datar aja. Gitu. Jadi ada film tuh kuntilanak insecure begitu. Males. Iya. Udah deketin baru udah males sih. Tapi Pak Wahyu rasa takut sih ada apa memang udah nggak ada gitu? Rasa takut sih ada Pak, tapi kan mau gimana lagi, yang penting kita itu sistemnya saya nggak ganggu dia jangan ganggu saya lah. Prinsipnya begitu. Ada nggak yang ganggu gitu? Yang udah pasti nih jangan ganggu gitu. Kalau mengganggu secara fisik nggak ada, kemudian dia itu ganggunya pakai alat benda-benda yang bunyi ketawa dia apa suara apa. Tapi sempat dengar ketawa. Gitu. Kalau ketawa itu saya jaga malam berdua, yang satunya istirahat, kan jaga satu wilayah itu cuma berdua. Yang satunya istirahat, saya yang mulai kan nongkrong di depan pos. Itu suaranya yang ketawa. Itu pas itu di atas di tempat penampungan air. Itu di Kejawanan apa di rumah sakit? Iya, di Kejawan. Oh, itu di pelabuhan di pinggir kapal-kapal itu Pak? Nggak, apa di di kantor. Oh, di kantor di gedung-gedung itu. Iya, situ. Saya ketawa, aku nggak hirauin lah, ngapain. Apa ketawa lagi Pak Wahyu? Kalau Emang ada yang lucu? Ada yang lucu gitu. Kayaknya kalau Pak Jajat ngalamin kayak gitu tuh, apa gitu? Kalau saya kayaknya cenderung lari deh. Soalnya pasrah juga nggak mungkin ya. Iya. Lari lah jurus pertamanya. Tapi kenapa ya Pak? Orang takut itu kayak lari itu gak nyampe Pak. Ya. Kenapa ya? Ya nggak tahu tuh. Kenapa nggak tahu? malah justru orang takut itu dia tuh suka. Malah sengaja ya. Iya, sengaja dia ngerjain. Dikerjain. Kalau kitanya udah cuek, tenang lah. Yang penting jangan ganggu secara fisik. Mungkin dia juga, ya udahlah. Insecure itu ya tadi ya. Jadi dia itu cuma hanya Ya, perkenalan, bahwa kita tuh ada di sini loh. Ada di sini. Mengapa memberitahu gitu ya? Tahu bahwa kita nih udah ada di sini nih. Jadi udah sama-sama lah, gitu aja. Iya. Kalau ngobrol sempet nggak sama yang nampak dulu? Kalau ngobrol-ngobrol sih, aku tuh pernah satu kali Ngobrol Pak. sama anak kecil. Sama Bukan tuh ya, bukan. orang. Anak-anak biasa. Pas saya tanya di warga situ, oh ya Pak, dulu ada pembunuhan anak kecil. Iya, maksud saya itu pas patroli Pak ada anak kecil. Nah, itu masih ingat nggak Pak ngobrolnya apa? Ya aku bilang, ngapain dek? Main om. Itu Mm-mm. itu malam apa siang Pak? Malam, kejadiannya malam. Tapi itu anaknya memang udah Udah ada, udah berapa tahun sebelum itu rame lah, ke daerah itu rame kalau itu. Nah kalau kata orang tuh kan, kalau yang kayak gitu biasanya nggak napak ke anak katanya. Iya. Emang begitu ya? Kalau secara ini sih agak, kalau kita berapa hitungannya berapa sen? Tapi ngambang, emang ngambang. Tipis lah, ngambangan kayak kira angin aja tuh Pak, kayak angin gitu, Iya. kayak gitu. Gitu, kayak angin. Jadi sempat ngobrol dulu ya? Ngobrol bener cuma itu doang, saya kan penasaran kayak anak kecil kok malam-malam ngapain gitu loh. Karena apalagi ini jam-jamnya jam subuh kan. Ngapain anak-anak tuh, apalagi di area. Oh subuh Pak? Mau Iya, sekitar kalau itu tuh ganggunya pas jam-jam segituan. Terus apalagi yang sering itu kalau cuacanya udah gerimis, terus jenis manja lah, jenis itu manja udah gitu ya. sukanya biasa. Suruh keluar kayak gitu tuh. Biasanya sukanya kayak gitu kalau. Nah Ini nggak gerimis tapi datang. ini yang Ini kayak apa ya? Nggak diundang ya, pulang jor aja ya. Dia gerimis tapi datang. kayak jalani. Jailani. Pak Wahyu, silakan Pak Ento. Katanya Pak Wahyu itu sempat ada pengalaman di sekitar sini ya, Dia di sekitar rumah. di sekitar rumah. Kalau di sekitar rumah, sebelah rumah malahan saya. Sebelah rumah jam 11 malam mau berangkat Dinas. lah. Cuaca itu gerimis. Cuaca gerimis, saya ini mau siapa berangkat. luar Pak? Pas mau berangkat, saya tuh nengok ke rumah sebelah tuh kok
ada orang perasaan bagaimana kok sisiran perempuan sisiran gini, Lagi sisiran. jadi rambutnya di depan sini kayak gini. Dia membelakangnya Pak Wahyu apa Depan depanin. Kelihatan mukanya. Tapi perempuan. Nanti ke Pak. Ya kalau Itu udah pasarin, Pak. pas saya lihat itu dia tuh jalannya masuk ke lorong yang ada kamar-kamar kan kamar mandi. Iya. Udah nggak tahu itu yang di situ lah. Tapi di nongok tuh sama Pak Wahyu. Ya saya tuh lihat penasaran kok perasaan ini kok nggak ada orangnya kok ada Iya, perempuan gitu loh rambutnya panjang gitu loh. Kondisinya rumah gelap apa ada nyala Itu lampu? gelap pak, Tapi kelihatan orang sih. karena di jendelanya jendela pak nggak ditutup pak. Jendela kan jendela putih, jendela kaca. Iya. Kaca saya dari perumahannya kan, makanya saya Transparan. iya makanya penasaran kok ada orang gitu. Karena rumah itu kosong. Nah, itu kan kalau normalnya saya lihat apa? Cuaca gerimis. Itu aja. Bukan pinggir Pak Wahyu. Enggak, ini maksudnya posisinya. Biar masuk keren. Hebat serba. Loreng Jong. Cuaca ini gerimis ya. Normalnya manusia. Hmm. Ya manusia yang punya rasa yang masih ada setrum-setrum takutnya. Ya saya gitu. Lihat ada sisiran, mana rumah kosong gitu kan. Ya kan agak sedikit gimana gitu ya. Kalau saya kan pasti lari. Ini longok, Pak. Malah ditengok. Malah ditengok. Saya kan penasaran takutnya kan ada apa-apa pak kan kemarin udah lama kosong kok nggak ada yang lapor kalau emang ada yang di situ kan takutnya ada apa-apa pak gitu loh. Soalnya pinggir rumah sih ya. Apalagi waktu itu kan istrinya di rumah sendirian takutnya ada apa-apa jadi saya penasaran nggak tahunya kok ternyata kosong gitu kok perempuan Nah, itu sampean baru sadar itu kosong tuh apa setelah dia pergi? padahal Apa sudah sadar dulu kok kosong ada rumah? sudah sadar dari awal tuh kan rumah itu kosong kenapa kok ada perempuan loh Sudah curiga lah, Apa perempuan salah masuk rumah gitu ya? ya anda Tadinya begitu tadinya sih kan. Kayak kalau bener perempuan nih, saya ajak kemana gitu. Anda, otak saya begitu. Pak Wahyu, ini kan Pak Wahyu apa sebagai profesinya keamanan lah ya, security, keamanan. Ini kan punya ceng-ceman. kalau masalah Kodam lah. kalau Sudah, masalah sudah. itu sih kita nggak punya pegangan apa-apa karena kita sudah yakin aja pasrah Hilang aja gitu lah aja lah Pelindung. Lindungnya lebih tinggi. Lebih tinggi, pelindung. Tidak balik ke pelindung. Udah kan udah nyampe Bikinnya sini. udah selesai luar biasa ya. Bikinnya luar biasa. Oke. Tapi pernah nggak, misalnya pas lagi jaga, terus ada teman kesurupan gitu Pak? kalau masalah jaga temen sih jarang kesurupan biasanya itu pengunjung pak Pengunjung. Oh, kesurupan bahasa lainnya pengunjung. Keren sekali kayak pengunjung hotel gitu. Pengunjung dari para kalau di rumah sakit kan kebanyakan itu yang jenguk kalau di tempat wisata ya Oh, suka ada yang kesurupan. ya karena dia itu waktu itu di kejadian di tempat wisata itu karena dia itu saking penasarannya sama penghuni situnya jadi dia itu bawa melati di tasnya Oh, dia mancing nah, tuh. iya dia saking tapi bahwa melati itu nggak nyadar bahwa dia tuh ada kesengajaan. dia tuh mungkin sengaja jadi dia tuh mandi di tempat wisata itu nggak taunya yang dah penghuni situnya apa nggak terima dia masuk ke kebunnya Makanya melatinya sama pot-potnya, Pak. jadi Soalnya kan kalau sama pot-potnya kan curiga. Dapat dari mana Jadi tuh? dari mana kan gitu. Harusnya kan melatinya aja, nggak usah pakai pot gitu. makanya sih tidak buka-buka tempat-tempat apa tasnya ternyata kok ini orang kayak sengaja Nah, itu nih. Kesurupan terus di Pak Wahyu ikut sembuhin. Kalau kesurupan kita tuh ada orang agak pintarnya juga di situ, tapi saya cuma bantu-bantu aja dari situnya. Bantu kok pribadi, Pak. Ya bantunya kan untuk menyadarin apa menggotong dari tempat wisata di airnya pindah ke daratan. Pernah nggak misalnya dicuekin gitu? Hah? Pernah nggak cuekin orang yang kesurupan itu? Kalau kita nggak mau nyakin karena itu kebetulan kalau kita nyakin kayak gitu kita yang kenal pak. Oh, kalau di tempat kerja. Iya.
sudah apa namanya SOP, prosedur. SOP-nya kayak gitu. Oh yuk, Iya. yang nggak tahu bener apa enggaknya ya katanya gitu ya. Kalau yang ketemu sama yang kayak gituan ya, kalau kita duluan tuh, ya kan dia kan ke bagian apes nih, Setannya apa? setannya apa? Oh. Nah, kitanya tuh bisa dijaluk nih. Yaudah sini minta 2.000 gitu. Nah, kalau kebalikannya kalau kitanya yang ketahuan duluan sama setan, kitanya malah merinding, malah kerasukan, Oh, gitu malah ketempelan. Ya itu. Nah, bener nggak sih Pak Oyo kayak gitu? Kalau itu sih tergantung badannya kitanya ya kuat apa enggaknya. Kalau makhluk itu kalau kitanya kuat nggak bakal bisa masuk. waktu sering makan MBG. Ya. Biar pakai bayam kayak itu. Kalau kuat tuh biasanya bukan MBG makanya Pak Balut, itu kuat. Soalnya kan MBG kan bergizi, Bro. Sih jangan MBG lagi. Jangan ke jurang nih Pak. Iya. Ya, Begitu juga biasanya yang artis. kerasukan itu biasanya udah apa badannya manis. Manis, Biasanya Manis. manis. Oh, kayak saya dong. Oh, iya. Kalau badannya Biasanya manis kena gula kalau biasanya cepat Iya, iya. masukkan itu kalau badannya manis. Manis gimana? Manis jadi dia tuh disukain sama makhluk kayak gituan. Oh. Itu manis. Itu Badan manis. indikator manis tuh Manis apakah daging. dia lahir di bulan apa, lalu hari apa yang pon wage lebih kayak gitu. Kalau secara ekonomi kita kurang tahu kemungkinan ada ahlinya lagi lah. Oh, oke. Secara itu Nanti mungkin kita undang Iya. karena saya sehari sebenarnya cuma tahunya badan manis itu disukai sama makhluk kayak gitu. Jadi makhluk itu cepat masuk ke badan. Ya, berarti dia. Pak Wahyu yang manis. Saya dilihatin sama makhluk, oh. Ya. Justru Iya. dari dulu kita manis kalau nggak manis kita. Iya. Emang manis Pak kalau diem Pak. Diem. Oke. Komunikasi Pak Oyo, pernah komunikasi nggak? Kalau komunikasi sama Mungkin secara batin atau langsung kalau secara pakai bahasa kalau- Inggris? Bahasa Inggris. Kalau secara batin saya itu terakhir kalinya nih saya komunikasi sama itu ke Batin. enggak secara ke yang Verbal. suruhannya. Oh, Ke serupa. suruhannya. Kita itu nanya ini yang suruhannya. Paling kayak gituan. Jadi dia itu Sama maneh gitu. Mau aing. Aing meong. Sama maneh aing meong. kadang mereka juga kan ada rasa risih, mau juga apa? Biarpun dia nggak kayak sama kita, tapi dia tuh pengen diakui sebenarnya. Oh, iya. Kadang Berada kita tuh tadi ya. kadang kita duduk aja di tempat-tempat kayak gitu asal duduk aja padahal nggak tahu ada dia duduk tuh. Nah, dia kadang emosi ngerjain. Ada nggak Pak Wahyu trik-trik misalnya menghindari tadi ketemu makhluk halus gitu? Kalau trik sih yang namanya kehidupan kita berdampingan sama makhluk itu ya tetap aja saya ketemu apa Ya, gimana. maksudnya kula nuwun atau Iya, dehe. biasanya begitu Pak. Kalau Iya, saya iya. juga Kan kita kalau kencing di kolam kan Iya. malam. Nah, saya diajarin sama orang tua biasanya Selalu Jinten, Mbak, gitu. Oh. Anak metal kencing gitu. Ya gitu. Anak putu. Ya gitu. kalau di Anak tempat metal kayak gitu kencing, sih kita gitu. yang penting kita izinnya ya udah nggak apa-apa, yang penting kita izin, yang penting saya di sini permisi mau ngapain, terus Oh. saya nggak ganggu di situ dan di situ jangan ganggu saya, itu aja. Layaknya yang nampak lah. Iya. Jangan kalau di dalam batuk aja gitu. Takut senang gitu. minum kopi. Takutnya disautin gitu kan derak. Lari, nggak jadi kencing itu. Kan pernah kejadian kan kayak gitu, dia kencing di pohon, dia nggak permisi, sampai dia ditepak apa-apanya lah. Disentil aja. Iya. Sentil itunya. Sampai dia Apanya? tuh Itunya. sampai dia dikelucukan lah, sampai dia nggak sembuh, sampai dimintain ke orang pintar, ternyata dia itu kencing nggak izin, di situ ada dia loh, Oke. itu. Berarti itu mungkin salah satu trik kali ya. Iya. Apapun di tempat kita ya, Bu Dehe, Bu Ya. Permisi. Kulo nuwun lah ya, Iya. kulo nuwun. Karena ya makhluk juga itu makhluk juga toh. Makhluk. Iya. Oke. Sebenarnya kalau yang Om John gimana Om John ini? Ada punya pengalaman Ini juga sudah sebenarnya sih sudah kelihatan. Ya sudah semuanya saya takut. dalam arti tadi kan berlima. Iya iya. ya Nah,
Sedangkan kalau misalkan kita bertiga nih, nah 1, 2, yang 3-nya siapa? Iya. Buat nyamuk. Yang ganjil. Nah, nah dalam otomatis saya ini menggenapkan nih. Iya. Saya sudah mengusir. Iya. Yang 5-nya siapa Nah, gitu ya? ya gitu. Yang ganjilnya diusir. Tapi itu suka ngerasa nggak Pak Wasid? Misalkan ada yang ya bilang kalau gitu kan energi ya, energi lain gitu tuh. Kalau Kerasa nggak di badan? kalau saya itu panas di badan. Setelah melihat Enggak, sudah sebelum melihat di badan tuh nggak tenang tuh, panas tuh. gelisah. Tulisannya tuh Apa karena Geli-geli basah. Kalau beliau geli-geli basah gitu. kayak pernah waktu malam apa pasti kejadian di belakang kan. ada kemarin-kemarin. Ya, ada di badan. Nah, Oh, oke. Saya tuh pas itu kok nggak bisa tidur, kok padahal pakai AC kok nggak dingin. Itu pas nggak tahunya ada yang bilang nggak tahunya ada kok kayak gitu. Saya nggak mau keluar. Oke. nggak punya ongkos kali. Karena nggak diongkosin sama dia. Si ongkos hilang. Mau nyari Grab nggak ada? Kan nggak ada pas malam. Udah malam. Nah itu bisa punya rasa kayak gitu tuh. Apa ada? Kapan? Ya apa ada turunan Terasanya tah? sejak Apa turunan apa tanjakan apa gimana? Kalau menurut orang yang bisa ngerti sih mendaki badan itu dari leluhur. Oh. Jadi pegangan sih emang nggak ada, tapi dari leluhurnya tuh nempel gitu. Itu nggak tahu itu sih ya. Nah, itu kata yang orang lihatnya. Gitu. Betul lah. Gitu. Biasanya ada keturunan juga gitu. Ya iya. Ya. Sudah punya radar gitu. Saya juga ada keturunan. Di rumah. Cuma nggak dapat karena saya turunan ke-8. Tadinya cuma 7 turunan. Saya 8. 8. Tidak negatif. Itu merasakan hal-hal begitu tuh sejak umur berapa? Oh iya. Kalau Apa setelah menikah kah? Apa sebelum menikah? kalau Atau- sebelum nikah pas waktu dulu sekolah itu kita biasa aja semenjak kita dituntut kerja jadi terasanya kayak gitu, terasa lama-lama tambah di dalam tuh naik. Oh. Jadi kalau udah kadang kepepet di dalam tuh ya bisa keluar juga. Oh bisa. Yang saya rasain. Yang dari Iya. dalamnya nih. Amanin. Dia nunjukin lah. Nah ini boleh nggak nih ya saya kasih tahu ya, maksudnya bukan maksudnya Oh. kan pernah cerita nih, bener nggak nih katanya Pak Wahyu itu sempet mati suri, Kalau boleh nggak diceritain? Kalau mati suri itu kita belum pernah Pak ya, karena dulu itu saya awalnya itu ada yang apa main gaib sama saya tuh. Awalnya dari situ kita mulai pengasahan tuh Oh. main gaib. Yang ngirim Paket paket ke saya. Kayaknya apa ya? COD. Tapi akhirnya kantor plus masih ada manggil nggak di kantor? apalagi yang pakai Ada sepeda itu tadi posan gitu. Terus nah Apa tuh? Semenjak itu pas itu kan saya dibilang mama ini mah nggak apa-apa, cuman ada yang ngirim pas di badan ini anak katanya udah ada yang jagain. jadi Udah mah berarti tuh sampai di meter yang udah ini nggak bakal kebawa, udah ada yang jagain katanya. itu pembawa tuh maksudnya Ya kan pakainya gaib kan pakainya nyawa Pak. Yang diambil. Berarti sempat nggak sadar. Sempat saya itu nggak sadar, udah badan tuh udah anyep semua, udah dingin semua, udah pucet semua. Berapa hari itu, Pak? Saya itu kalau sakitnya itu udah lama, hampir 3 minggu. Oh, sakit dulu jadi. Oh, pas sampai itu. Nggak sadarnya berapa? Pas kalau secara nggak sadar sih, bukannya saya setiap sadar, tapi kadang kalau dari kitanya ini yang dari dalam kitanya kadang keluar itu kitanya nggak sadar, down kitanya yang sadar, dia yang keluar, yang mainnya tuh caranya itu. Oh, lagi main-main ya. nggak jauh Nggak jauh. orang tetep Orang itu tidak kenal.
Udah pasti gitu yang diomongin pasti gitu. Istilah mati suri bukan. Enggak, kalau mati suri sih kita bukan mati suri. Kemudian dengan secara itunya kayak gitu gantian secara ini ya, perbuatan untuk kesadarannya itu berbuka. Jadi setengah sadar apa gimana? Oh, Hiu pernah komplain nggak? Misalnya punya kemampuan lah ya merasakan apa hal-hal mistik. Misalnya komplain ke keluarga atau apa gitu, atau usaha-usaha untuk menetralisir lah. Kalau secara komplain sih, saya yang namanya komplain ya mau nerima gimana, masa udah bawaannya kok dikomplain gitu. Toh itu juga nggak berbuat jahat ke tubuh saya atau orang lain. Itu tuh untuk menjaga diri kita dan kalau bisa kita berbuat ke yang lain secara baik. Berbuat jahat. Artinya Pak Wahyu nggak terganggu ya dengan situasi gitu. Kan ada tuh yang indigo apa yang Ya, anak-anak IndiHome IndiHome yang bisa ngeliat. yang beli saya kan ada juga yang komplain terus di mana gitu. Malah justru kata keluarga, kamu jangan tunjukin kalau udah punya kayak gitu, udah diemin aja. Oh, salah berarti. Kita jangan direkam Pak Wahyu. Iya. Jangan Kita sharing aja, sharing. teman jangan dipublikin. Takutnya kalau orang-orang berpikir zaman sekarang modern kan, ntar bahasanya gimana kan masalah itu, jadi jangan publikin. Dan kita yang bilangnya sakit itu kesurupan apa ada yang bikin pas ini enggak kata dokternya gini-gini beda lagi, dan jadi salah. Ini jadi udah ditutup aja kata keluarga sudah. Tapi kalau Normal lah apa adanya gitu. kalau keadaan bisa muncul. Oh, ada nggak punya uang itu ya? Iya. Bisa setor motor. Bisa ya? Iya, bisa sambil. Dia butuh pegangan. Nggak apa kali satu sih gitu. Oke. Butuh Artinya pegangan itu kalau ada situasi yang mengancam. Ya mepet ke tubuh kita antara gimana pasti dia tuh keluar secara tidak sadarnya saya tuh. Jadi antara berebutan anda sadarnya itu jadi setengah sadar gitu. Itu Pak Wahyu, itu maksudnya sebab apa sih dari pendamping saya, apa sih itu dari apa yang datang Itu dari pendamping. Kodam. Dari yang dari dulu. tidak korita apa sih? Kalau Korin kan katanya semua kan punya Korin. Iya. Iya. Sama Kirun. Kalau kita udah enggak, kita punya salah. Itu sudah tiang. Ya, Iya, jadi kayak apa langsung? sesuai dengan suasananya. Ini kan malam Jumat. Cuma nggak gerimis. Jadi masalahnya nggak gerimis. Nggak gerimis. Jadi kurang horor gitu. Dengan prakteknya, praktek bisa Pak Wahyu. Tapi jin si siapa gitu. Praktik. Gimana? Lambat. Bukan masukin jin. Aduh kalau kayak gitu mah di luar kita. Oh, oke. Kalau dia you know. Buat ini aja. Oke. Kalau kemudian kalau orang kan biasa kalau zaman dulu dia lebih mengasah lagi, memuasa putih, memuasa apa untuk Diasah lagi. mengasahnya. Terus untuk kalau secara ilmu putih apa ilmu hitam ada cara masing-masing. Kalau ilmu putih kita pakainya puasa, sholat malam. Kalau ilmu gaib dia Banyak itu. nyarinya Tumbang. yang itu. Nah, ini kan biasanya kalau orang yang begitu tuh tahu tempat ada, di sini ada jimat, ada keris, ada apa gitu. Kalau Semuanya bisa ngedeteksi gitu. kalau itu kita belum bisa Pak, karena saya itu nggak mau ngasah, udah sampai sejalannya saya aja itu. Kalau ada orang yang bisa lihat saya, kalau kamu lebih diasah lagi, kamu lebih bisa lagi. Karena bakat. Karena saya itu nggak mau loh kayak gituan. Sampai gitu ya. Mm-mm. Tapi waktu jaga pernah nggak lihat? Oh misalnya terima apa keris, Kalau apa belati apa? Iya, aku iya. Ini kuku gitu. kalau masalah apa Lama penyakit jaga misalnya. kayak Iya, gitu kita belum pernah, paling ya kayak gitulah apa yang mal palusnya itu yang nampakin kayak itu apa. Kayak di video tuh kan pernah ada kan di daerah tertentu lah. Apa namanya, ada api terbang gitu kan. Oh, itu tuh kalau Banaspati itu kenyataan Pak. Kalau Banaspati itu sebenarnya bukan makhluk, itu cuma kiriman
Itu kiriman Itu kalau- makhluk gitu Pak, ya. Iya, tapi makhluk jin, tapi dia tuh kiriman dari orang-orang yang berilmu hitamnya gitu loh. Tapi itu si api itu emang jin. Iya, terus jin jadi ganggu. Saya pengen, misalkan pengen nganu siapa, saya ngirim nih, akhirnya Banaspati, entah rumah yang kebakaran apa penyakitnya itu masuk ke orang yang tertentu gitu. Tapi pernah Oke, ngeliat oke, itu oke. Pak. Kalau Banaspati ya lihat sih pernah. Banaspati kan kayak bola api kayak gitu terbang tuh. Tapi kalau Banaspati kalau kitanya berani dia ya takut juga Pak. Oh gitu. Kalau Banaspati itu kalau Ya di kita mana Pak, kalau kitanya berani dia takut. Kalau kitanya berani gulep. kalau Bulat ini. Gitu. kalau Udah kita bedanya takut gini. dia itu tambah ini ke kita Pak. Tambah malah bisa masuk ya. Nggak bisa. Ya, kayak misalkan Oh, rebutan. iya emang seru kalau ngomongin yang enggak Ngomongnya enggak horor tuh seru. yang orang Ya tiba-tiba nggak berani kencing. Jangan sampai ntar malam nggak bisa ke pagi kita mandi. Pengalaman saya juga pernah denger suara-suara begitu, denger dan pernah, dan itu kejadian di rumah gitu, di rumah. Iya di rumah dulu. dengar suara apa tuh? Jadi waktu itu saya kan lagi sombong, Iya. sombong. Jam 1:30 bangun, sholat lah. Insya Allah. Ya, sombong. Sombong. Iya. Sholat selesai, wirid. Nggak apa-apa tuh, aman. Ya, sholat lagi yang kedua nih. Rakaat selesainya selawatan. Sampai itu. Saya nih, Selawatan. saya selawat. Tiba-tiba di merinding. Di mesin cuci nih, kayak ada orang yang Lagi cuci. enggak, Oh, dalam. Lagi aktivitas lah. lagi aktivitas nih. Ah. Kayaknya di dapur ya, ada yang ngobrol. Ngobrol. Iya, kayak ada yang ngobrol aja. Ah. Cuma nggak jelas ngobrol apa gitu kan. Jadi itu tuh pengalaman yang di rumah tuh yang tuh. Cuman kalau di rumah yang lebih peka tuh istri. Itu lebih peka. Dia sebetulnya punya, maksudnya bisa ngerasain yang lain. Cuman nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli. Yang masa itu aja. Yang sering lihat, sering ngerasa nyium bau apa itu. Kira- gitu. Dan lebih pekannya lagi, kok kalau saya nggak punya duit. Mulai terasa Mulai terasa. Odin itu tadi. Faktornya sih itu. Faktornya sih itu. Faktornya Oke. Kira-kira ada nggak trik-trik supaya misalnya terhindar dengan penampakan, terhindar dengan suara-suara begitu bagi orang-orang yang awam lah. awam nggak ngerti begitu. Saya kan jujur, saya orang yang nggak ngerti dan nggak peduli dan takut juga. dan takut. Saya penakut. Kalau trik kalau masalah secara makhluk itu sih nggak ada. Kalau kenapa akan suara pasti dia seperti mau kenalan, misal kayak kita nungguin rumah ini baru nih, baru nih. Bahwa dia tuh udah nih, saya udah lama di sini, saya pengen apa? Mengenali diri, saya ini Sohon, ini sohon. dari saling Sam lah ya, kan selamat datang lah. Selamat datang lah. Iya. Ngomong nggak mau kenalannya bareng-bareng. Jadi cuman ngeliatin sekilas bahwa dia udah ada. Oh ya udah. Sekilas aja merinding kali. Sekilas aja udah gemetar lembut. Ya apa kalau misalkan kalau nggak sekilas horornya hilang. Ya Dia sayangnya nggak ada musiknya Pak. Biasanya kan Kayak di film. yang bikin kaget kan itu tuh. Iya, ya orang tua dulu kan misalnya kalau bikin rumah tuh ada ritual khusus Ya. Artinya itu mungkin sebagai kulonumun kali ya. Mungkin permisinya dia. Permisinya gitu ya. Adat lah, adat. Adat dan tadi tujuannya untuk permisi itu karena kita ini kan di dunia ini kan bukan hanya manusia, ada makhluk-makhluk lain. Kasar gaib, Mereka makhluk suka apa nempatin gitu. lebih Dulu kita daripada gitu. kita. Makanya aja sebenarnya. Tapi kenapa Pak John? Kok tiba-tiba kita nggak punya tradisi itu? Nggak ada Hilang. hubungan lah, nggak ada. Oh di kampung masih ada Pak. Jadi kita di komplek kok nggak ada ya?
Apa kita udah nggak Kalau kaya? bukan Pak, kalau komplek nggak suunan satu rumah Bang. Nggak suunan tiap rumah, satu kakak ayam sama selamatan. Enggak, misalnya pas Bulan depan tuh pas misalnya pas kita mau masukin rumah itu kan paling hari ini kan paling kita iya iya Oh, sendiri, pribadinya. pribadi kan. kita ajanin nggak apa ya. Paling kan kita selamatan gitu lah ya. Iya. Mungkin orang tua dulu bangun rumah itu kan perlu penuh dengan ritual. Betul. Bendera merah putih lah, pakai aja. apa namanya mas, Kakak ayam. bu gitu kan, kain, Telur soang ya. telur soang. Dia soang ya? Itu yang ditanam. Dia yang ditanam telur soang. Oh, Itu- itu bala gitu ya. Ya nangkal telur katanya. Oh, Benar hitung pindahnya tuh. Ya menurut keyakinan pasti apa tergantung yang ya kayak modelnya mau menempati rumahnya. Ya contoh waktu saya bikin rehab apa sebenarnya awal rumahnya mendabur contohnya aja kalau misalkan ya dari pihak rumah ya. pihak rumah mau diadakan apa masalah untuk apa atau cara usulan bawa acara supaya Ritual. ada syarat-syarat lah kalau ya tinggal dilaksanakan tergantung ya Bahkan justru dulu saya tuh ditanya dan suruh nanya bagusnya tinggalnya hari apa? Padahal kan semua hari bagus ya. Apa hari Rebo Wage, Kamis Kliwon, apa Sabtu Pon, apa Senin Sigim gitu kan biasa. Ya habis pon kan jadi Sigim. Iya, dunia. Ya saya kira itu apa Biasanya begitu. pengetahuan itulah ya. Leluhur untuk tadi tujuannya bahwa sebelum kita ada makhluk lain yang sudah Yang udah menempati. Kira begitu. Kira-kira pembelajaran ini pada kesempatan ini apa kira-kira dari Mas John pembelajarannya Yang bisa diambil pelajaran. yang bisa diambil hikmahnya? Kita bicara soal alam gaib, soal makhluk lain selain manusia di bumi ini, Mas John. ya kalau saya sih apa yang bisa diambil banyak dari intinya sih nih di apa di silaturahminya di pertemuan Oh, oke. ya, kita bisa berjumpa dengan yang tadinya nggak berjumpa bisa berkumpul bersama ya Oke. nah, ada soal masalah itu gaib kan itu ada ahli-ahlinya. Iya. Oke, terima kasih Om John. Pak Jat, apa kira-kira hikmah dari pertemuan ini? Seorang bisa. Atau secara ilmiah? Oh, enggak Sesuai dengan yang mau. Jadi emang apa ya kalau saya lihat memang pertama kita hidup di dunia memang tidak sendiri, ada makhluk lain. Iya. Sehingga kita harus bersahabat. Dengan makhluk lain pun kita harus bersahabat, apalagi dengan makhluk yang berwujud. Yang berwujud. Harus banyak silaturahmi. Manusia. Ya sering-sering kali lah. Iya. Oh iya. Asik kan itu. Kalau lagi santri kan Seumur sedesek. Iya. Kalau sebes kok sawung. Barang ini sekomplek. Kalau di jadwal asik kayaknya ya. Oh, ayo kira-kira apa Pak hikmah dari pertemuan ini? Ya kalau pertemuan dari kita, alhamdulillah kita bisa berkumpul sama sharing dengan ya tentang pengalaman apa gimana. Rento? Kalau dari saya ya yang pertama rasa takut itu bisa kalah Oke. sama rasa butuh. Karena pernah ada cerita, jadi dia nempatin rumah ya antar dan dia nggak tahu harus pindah kemana kalau saya tinggal di rumah ini. Ya sudah nekat Nggak mau karena bos itu. Dan dia pasti berani. Udah pokoknya apapun yang kamu mau nongol, kamu mau apa, saya udah nggak peduli, mati juga saya nggak peduli kan gitu. Gimana mau tidur di mana lagi? Iya, mau tidur di mana lagi? Mungkin salah satu itu. Terus yang kedua kan, ya kata Pak Aja tadi kita hidup berdampingan sama yang secara kasar reskrim tidak bersahabat. Jadi ada kulo nuwun, ngasih Nyuwun sewu, ya nyuwun gitu, karena mereka dulu yang nempatin daripada kita. Iya. Itu aja sih. ya intinya sih adab ya. Ada, betul, ada. Etika. Etika. Aida. Ya mungkin udah semua ya Pak ya. Iya.
Ya udah kalau udah susah. Tapi ya istilahnya tuh percaya ya, dan pasti ya kita di sini tuh tidak sendiri lagi. Nah, Maka balik lagi gimana kita saling menghargai, menghormati. ya, Dan balik lagi kemanapun kita melangkah, ke tempat baru ataupun lama, ya jangan lupa untuk salaman dulu, bersyukur dulu. Karena di dunia ini kita tidak sendiri gitu aja. Ya, saya kira ini juga menjadi bagian apa ya, meningkatkan keimanan kita. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Pelindung. Karena bangsa setan itu ya bangsa jin. Ya, jin lebih dulu daripada kita diciptakannya. Kata dalam Al-Quran, makhlukal jinna wal insan illa liya'budun. Tidak saya ciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Artinya kalau misalnya kita bertemu dengan makhluk-makhluk tadi, misalnya itu sedang menguji keimanan, katanya begitu. Kalau kita, dan sesungguhnya jin itu, setan itu diciptakan untuk mengganggu kita. Cerita Adam kan luar biasa. Adam digoda oleh jin gitu, oleh setan gitu, untuk keluar dari surga. Nah makanya kita ini kalau ketemu dengan bangsa lain itu sesungguhnya kita lagi digoda. Keimanan kita sedang diuji. Masya Allah, kira-kira begitu. Amin. Amin. Jadi ini udah tebal nih. Sering diuji. Bisa lulus enggak belum. Iya. Atau belum lulus tadi uji terus. Kalau kita kan nggak diuji. Ya justru itu namanya kehidupan, nggak ada namanya lulus. Iya. Ujian terus kalau itu beda sama sekolah. Oke, terima kasih Pak Wahyu, Pak Yanto, Pak Endah, Pak Ajat, dan Pak Joni sudah hadir di Ronda Dakwah yang ke-6. Kita bertemu lagi di piket-piket selanjutnya dengan tema yang menarik. Pada prinsipnya kita sedang bersilaturahmi. Masya Allah. Oke, terima kasih. Bye teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode dan piket berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.